RW 07 Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya.
satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu.
cintamu. Dan Nabi minum di bekas bibirku bila marah. Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main-main, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah,
memberi kesempatan buat warga, ibu-ibu dan bapak-bapak RW 7. Semoga kami bisa meramaikan mall ini ya, biar mall ini juga tambah menarik untuk lama sudah aku mencari ketenangan di dalam diri atau tempat pautan hati salahku sendiri. Jikalau mutiara yang lama ku
seia sekata cinta. Untuk apa harta dunia bila tak ada cinta yang menyertai. Masyhur dan semua kejayaan tak cukup membuat kita bahagia. Tulus kasih dan sehaluan berlabuh kita di dermaga impian. Jalani hidup tanpa dusta, penuh cinta dan kasih Okay, thank you. Di sini setahun yang lalu menyatu hatiku dan hatimu tanpa janji-janji, tanpa kemesraan. Kau diam, aku pun membisu. Kau pergi dengan cita-cita ke kota yang jauh di sana. Pasrah sudah hati, hanya doa restu ku tunggu dengan sabar hati. Siang malam hanya doa yang ku panjatkan. Tuhan lindungilah dia yang ku sayangi. Satukanlah hati kami berdua selamanya, selamanya. Siang malam hanya doa yang ku panjatkan. Tuhan lindungilah dia yang ku sayangi. Satukanlah hati kami berdua selamanya, selamanya. Kau pergi dengan cita-cita ke kota yang jauh di sana. Pasrah sudah hati, hanya doa restu ku tunggu dengan sabar hati. Siang malam hanya doa yang ku panjatkan. Tuhan lindungilah dia yang ku sayangi.
masyarakat dokter yang dermawan. Jadi mulai dari kelompok-kelompok masyarakat, desa, pesantren, lagi panti asuhan ya. Terus di kelompok-kelompok remaja, Pati Jompo, kita pergi, dan itu adalah inisiatif Mas Tri agar teman-temannya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kebetulan saya adalah pustakawan sejati kata Mas Tri. Itu adalah profesi. Kalau pegawai negerinya saya sudah pensiun. Jadi semua yang kita kerjakan kebetulan juga, semua kebetulan ya Bun. Tetapi kata Pak Ustadz tidak ada yang kebetulan. Semua sudah direncanakan oleh Allah. Mengapa kita bertemu? Mengapa kita bisa saling chemistry? Kita baru sekali berjumpa ya Bun, tapi ada beberapa yang sudah, karena saya di Tenayan, saya adalah pembina koperasi dan PKK. Jadi kemarin kita ketemu ya Bun ya, ada mengikuti lomba yang namanya Gelari Pelangi. Kebetulan Tenayan Raya juara 2 untuk Provinsi Riau. Nah, ini sangat menarik ya. Semua yang ditampilkan tadi memang benar kata protokol Pak Dokter. Prestasi sebanding dengan usaha. Saya tanya berapa kali latihan Bun? Sangat hebat kata Ibu Sutradara. Mana Ibu Sutradara? Kata Ibu Sutradara hanya 2 minggu latihan. Sebuah keterampilan memerlukan latihan. Yang disebut dengan latihan adalah melakukan pekerjaan yang sama berulang kali. Akhirnya kita menjadi mahir. Ya, begitu menakjubkan Bun. Ya, Bunda Sutradara, nanti kita diskusi bagaimana nanti mengemas ini untuk menjadi go nasional. Tidak ada yang sulit oleh Kominfo. Kominfo adalah pemerintah. Pemerintah didukung dengan aparaturnya. Ini Pak dokter yang berjiwa mulia. Kalau yang tidak sama Bun, ya kami mungkin tidak berjodoh. Ya, kami tim yang sangat solid. Ada kepala sekolah yang Mas Tri, ada Pak Ibu dosen, ada Pak dokter, ada budayawan, pokoknya lengkap kami ramu. Kami semua kabupaten kota sudah kita kunjungi, menggali budaya, menelusuri perkembangan agama ya, sampai tidur satu kamar 10 orang. Waktu itu saya pegawai negeri, dapat SPPD saya sendiri, kami tim 14 orang. Dan itu kami lalui lebih dari 2 bulan, 3 bulan ya Mas Tri. Kebetulan saya dapat bos yang baik, setuju dengan konsep jelita. Kami mengedukasi masyarakat agar masyarakat kita seperti ini, tahu bakatnya di mana. Walaupun Bunda Maling Kundang sudah tidak jauh jarak umurnya sama saya, tetapi digali potensinya. Nah inilah yang kita harapkan masyarakat kita menjadi tahu, tepuk dada tanya selera, walaupun sudah lewat, tidak ada salahnya. Ya, di Amerika orang umur 70 baru jadi presiden, ya Bun. Kita juga tidak mau ketinggalan. Nah, berkaitan dengan yang tadi Mas Tri, apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan kita bersama? Sekarang data stunting. Ibu tahu apa itu stunting? Ya, keterlambatan berkembang, keterlambatan tumbuh kembang anak dari janin sampai umur 2 tahun. Berarti dia 1000 hari pertama kehidupan. Nah itu erat kaitannya dengan isi piringku. Pak dokter, kita ada apa yang sebaiknya isi piring untuk ibu hamil? Kalau saya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh ibu yang sedang hamil kepada anaknya, bagaimana komunikasinya? Ya, kita mungkin sudah sama-sama tahu ketika bayi kita sudah bergerak berapa bulan itu Pak dokter? 4 bulan, rohnya sudah ditiup. Nah, jadi ketika itulah kebiasaan ibunya harus dilakukan rutin agar anaknya, kalau orang pustakawan mengatakan born to read,
lahir untuk membaca. Karena anak yang membaca, dia berpikir lebih dari usianya. Kita tidak mau lagi mendengar anak yang dipaksa ya Bun, dipaksa untuk menulis dan membaca di umur 5 tahun, bahkan kurang, di usia PAUD. Nah, kemarin PKK Bunda-Bunda PAUD seluruh Indonesia dikumpulkan oleh Ketua Bunda PAUD Nasional, tentunya Ibu Presiden, menitipkan pesan, jangan ada lagi anak yang di bawah SD diajar menulis dan membaca. Nah, ini erat kaitannya dengan kesiapan otot, kesiapan mental. Nanti kita bisa melanjutkan ini semua, kita akan siap ya Pak Dokter untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Apa yang kita lakukan kepada Malin Kundang yang tadi baru mau menikah, ya, apa nama istilahnya ibu PKK, calon pengantin, catin. Apa yang harus diketahui oleh catin? Orang tuanya harus tahu umur berapa dia boleh dikawinkan. Kapan saatnya dia siap untuk hamil, Pak Dokter tahu. Bagaimana mengukur kepala, tangan, ya, bagaimana mengatur gizi. Nah, ini tidak cukup kita pelajari di sini. Kami siap untuk memberikan edukasi lebih lanjut. Nanti kepada Pak RW, ya, Pak Lurah, Pak Camat, ya, semua perangkat kami siap membantu ya Mas Tri. Nah, kita tidak mau yang kita lakukan hanya kita yang tahu. Kominfo siap mempublikkan. Oke Mas Tri? Iya. Kita mau semua kegiatan kita diketahui oleh nasional bahkan dunia. Ya. Wah, orang RW 7 ternyata hebat sekali. Kegiatan camat aja nggak sampai gini loh Pak. Ya, kegiatan camat aja nggak ada seperti ini. Saya tidak bisa membayangkan 17 kemarin, perayaan 17 Agustus kemarin, mulai dari fashion show, mungkin lomba bayi sehat, paduan suara, ya, bagaimana menuangkan gagasan. Nah, saya sangat tertarik tadi, mana Ananda yang storytelling? Farel, mana Farel? Iya, itu kami sangat kenal. Saya dan Mas Tri pernah jadi juri untuk tingkat Provinsi Riau yang diadakan oleh RRI, dan itu dikirim ke pusat ya Mas. Dikirim ke pusat pada saat itu Farel masih belum pede. Saya ingat waktu itu dia bagus menyampaikannya, tetapi dia lupa, akhirnya dia nangis. Dia merasa bersalah. Saya bilang jangan nangis nak, jangan nangis. Pura-pura nggak tahu aja, yang lewat tadi lewatkan, tapi kita harus ekspresi. Tapi Farel anaknya jujur. Dia nggak bisa, dia nggak mau loncat. Dia nggak mau loncat cerita itu. Padahal kalau pendongeng, ya Bun, pendongeng itu harus bisa bercerita orang lain nggak tahu, tapi endingnya harus enak. Iya. Tuh. Jadi anak seperti itu memang keren. Nah, ini pengantar. Ini hanya saya bilang pengantar. Nanti kita lanjutkan di kegiatan berikutnya ya Pak. Pak Lurah. Nih, kita tanya sama Pak Dokter. Bagaimana isi piringku ketika dia sudah diketahui hamil. Jadi 1000 hari pertama kehidupan di dalam janin, di dalam perut ya, kita hitung 1 tahun, di luar 2 tahun. Itu adalah pembentukan jaringan otak. Silakan Pak Dokter, bagaimana isi piring seorang ibu yang lagi hamil. Ya. Karena ini nanti juga sekolah sehat ya. Betul. Jadi semua kita dapat pengetahuan. Oke, terima kasih Bunda Hera. Di sini mama atau bapak sudah tahu belum bahwasanya dulu 4 sehat 5 sempurna ya. Sekarang Kementerian Kesehatan RI sudah menggantinya dengan namanya Isi Piringku. Program Isi Piringku. Gitu. Jadi nggak lagi yang dulu 4 sehat 5 sempurna, kan dulu cukup dengan minum susu udah sempurna ya. Ya kan? Biasanya kita anak-anak kalau udah minum kayak dulu nih, saya merasakan minum susu dulu nak sebelum sekolah, udah lengkap, udah sempurna gitu. Ternyata sekarang setelah lakukan penelitian, susu itu terakhir Bunda, Mama. Yang pertama itu yang paling penting, yang murah meriah itu kita harus sebelum makan nih minum air putih dulu. Air putih itu adalah cairan yang hebat. Dokter kita itu adalah air putih. Karena kenapa? Karena
tubuh kita 80% adalah cairan. Kalau cairannya berkurang, otomatis fungsi kerja otak berkurang, fungsi jantung berkurang, fungsi paru-paru berkurang. Jadi jangan sampai kurang minum air putih 8 gelas per harinya, atau 2,5 liter sampai 3 liter per harinya. Itu baik anak kecil hingga dewasa perlu minum air putih. Air putih dulu Bun, sebelum kita mau makan. Air putih dulu. Seperti sunnah Rasul juga seperti itu ya Bun ya. Oke. Terus yang kedua, pertama kita kita lihat dulu piring kita tuh. Kita bagi 4 Bun. Kak, ada 4 komponen dalam piring kita itu. Pertama adalah makanan pokok, seperti ubi-ubian, nasi, mie goreng termasuk karbohidrat, ya, kentang, jagung termasuk dari makanan pokok atau karbohidrat. Itu jumlahnya 1/3 dari isi piring kita. Jadi piring itu kita bagi seperti huruf Y. Nanti bisa di searching di internet, lihat isi piringku programnya. Terus yang kedua, sayur-sayuran. Sayur-sayuran sama isinya 1/3 dari sama dengan makanan pokok tadi. Jadi jumlah nasi dengan jumlah sayur harus seimbang. Jadi nggak lagi yang sayurnya cuma satu. Ini dia. Seperti ini Bun, Pak. Nih. Ini seperti piring kita bentuk seperti huruf Y, kita bagi 4. Yang paling bawah ini adalah makanan pokok atau karbohidrat. Tadi bisa seperti kentang, ubi-ubian, mie goreng boleh, nasi, jagung boleh. Terus kedua sayur-sayuran. Sayur-sayuran dan nasi itu harus sama, nggak boleh dengan kuahnya. Yang dihitung itu adalah seratnya, sayurannya. Boleh sayuran yang mengandung warna hijau atau klorofil, boleh yang berwarna merah, boleh. Dia kaya akan vitamin, multimineral dan zat besi dan segala macam. Terus yang di atasnya lagi nih Bu, itu ada yang namanya lauk pauk atau protein. Kita bagi 2 lagi, yang sebelahnya adalah buah-buahan. 1/3 dari isi 1/6 dari isi piringku. Jadi jumlah buah-buahan dan lauk pauk itu sama jumlahnya. Jadi setiap kita menyediakan santapan buat kita, buat anak kita, buat suami kita, buat keluarga, seperti ini konsepnya. Dibagi 4, ada makanan pokok, sayuran sama jumlahnya, lauk pauk dan buah-buahan harus sama jumlahnya. Nah, lauk pauk di sini biasanya Ibu tahu kan lauk pauk paling yang ayam, ya, ikan, udang. Lauk pauk itu ada 2 ya Bun ya. Ada yang namanya lauk pauk hewani dan lauk pauk nabati. Yang superfood di Amerika itu mahal sekali Bun, superfood namanya, yaitu tempe. Itu super, makanan super, murah meriah gitu. Di kita murah meriah, tapi di luar negeri itu mahal Bun, lebih mahal daripada daging loh di luar negeri tempe itu. Jadi tolong hargai tempe, produk asli kita ini ya. Jadi gunakan tempe. Terus ada yang namanya telur juga termasuk. Lauk pauk hewani banyak, ada ikan, ayam, udang dan segala macam. Jadi jumlah dari lauk pauk ini dan buah-buahan harus seimbang Bun, Jadi setiap kali kita menyajikan hidangan harus diperhatikan isi piringku ini. Kenapa? Karena berpengaruh terhadap nantinya kita akan timbul, makin bertambahnya umur, timbul penyakit. Apalagi yang lagi hamil tadi ya Bunda ya, yang lagi program, nanti anaknya nanti ujung-ujungnya nanti stunting gitu. Karena di sini jumlahnya udah lengkap, ada proteinnya, karbohidratnya, ada seratnya, ada buah-buahannya. Nah, yang paling penting pertama air putih. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan setelah kita minum air putih, buah-buahan terlebih dahulu Bun. Buah-buahan dulu, jangan makanan pokok dulu. Buah-buahan dulu kita konsumsi biar serat, vitamin, mineralnya terserap oleh lambung dan usus kita lebih sempurna. Jadi jangan terakhir dimakan buahnya, di awal air putih dan buah-buahannya. Lalu baru dilanjutkan dengan makanan pokok, sayuran dan lauk pauknya. Seperti itu. Di awalnya harus buah-buahan. Karena dengan apa yang kita makan, baru disitulah akan timbul nanti penyakit-penyakit. Apa yang kita makan nanti beberapa tahun kemudian
akan timbul penyakit. Kalau kita kebanyakan makan lemak atau makanan yang tidak mengandung protein atau kekurangan zat besi, timbul penyakit anemia. Yang mana HB-nya rendah di bawah 10 gitu. Dia lemas nantinya. Nanti kalau ibu hamil ujung-ujungnya nanti stunting anaknya. Anemia itu tadi. Gitu. Jadi perlu diperhatikan karena ini adalah dasar pertahanan tubuh kita, membentuk imun bagi tubuh kita. Dari mana? Ya dari makanan kita, dari piring kita. Jadi susu itu terakhir setelah air putih. Jadi enggak harus susu dulu. Jadi ini yang paling penting. Konsep dari gizi seimbang, kemarin saya konsultasi sama ahli gizi, dosen gizi. Yang penting kita memakan aneka ragam makanan. Nggak boleh beragam, bukan hanya makan ayam saja. Anak-anak mulai kita kenalkan dengan yang namanya dendeng, ya. Kenal dengan apalagi buah-buahan yang macam-macam, manggis. Nah, kenalkan buah-buahan yang pernah dikenal, nggak perlu yang mahal-mahal, yang murah meriah, yang ada di pasar kita bisa kenalkan. Makin banyak kita mengenal atau memakan makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, gizi kita akan tambah bagus, imun kita akan tambah keren, tambah mantap, Beragam dan berimbang. berimbang juga, gitu. Ini berimbang jadinya. Iya, seimbang, 1/3, 1/6, gitu. Jadi berimbang, gizi seimbang jadinya. Jadi untuk sehat itu gampang sekali. Gak perlu lagi kita harus ke dokter, harus minum obat. Dengan kita makan yang benar-benar kita konsepkan seperti ini, dengan beraneka ragam ya Bun ya, dengan berbagai macam buah-buahan, sayur-sayuran, lauk pauk, kita akan mendapatkan imun yang luar biasa nantinya. Yang paling penting hidup sehat. Bagaimana gaya hidup sehat, perilaku hidup sehat. Dan yang sangat penting sekali adalah bunda-bunda yang cerdas. Nah, cerdas ini kita bisa dapat dari bahan yang bisa dibaca. Ya Bun, kenapa kita tekan kepada bacaan? Karena bacaan tidak memerlukan listrik kalau ada matahari. Ya, kita bisa baca, tetapi bagaimana tumbuh minat, keinginan kita untuk membaca. Kita saat ini tidak belajar membaca lagi, ya. Kita hanya perlu menumbuhkan minat. Bagaimana keinginan? Minat adalah keinginan dari dalam hati, tanpa paksaan. Jadi hati kita yang mau. Nah, orang dewasa biasanya minatnya akan tumbuh ketika dia butuh. Contohnya tadi ibu yang hamil, dia butuh sekali pengetahuan bagaimana isi piringku. Kalau dokter tidak ada, siapa tidak ada, dia bisa bertanya dengan buku, dengan bacaan. Sekarang tidak ada orang Indonesia, terutama orang Kota Pekanbaru yang tidak punya HP. Semua HP-nya punya paket, ya Pak Dokter? Betul. Ketika dia bertanya, dia akan gunakan jarinya, ya Pak RT? Jadi gunakan jarinya. Nah, ibu cerdas harus bisa memilah-milah apa yang menjadi kebutuhannya. Macam mana kalau dia punya anak remaja, mempersiapkan anaknya. Apalagi bagaimana dia punya anak balita. Apa yang dia harus lakukan ketika masih janin. Ketika pada saat golden age sampai 3 tahun. Kemudian apalagi yang dia lakukan agar anaknya menjadi anak yang cerdas, ceria, sehat orangnya. Nah, kita ada tempat sekarang, tempat mengadu secara langsung. Kalau tidak, memang minat baca itu harus ditumbuhkan. Minat baca itu, membaca adalah keterampilan, ya Pak Dokter. Keterampilan tanpa latihan tidak akan menjadi mahir. Ibu-ibu tadi tampil dengan peran masing-masing karena latihan. Kapanpun ditanya Bunda paling kundang, dia tahu pasti dialognya. Walaupun sedang tidur ditanya, Bun, ketika Bunda nangis menyumpah si maling kundang, apa yang terjadi? Dia bisa jawab. Begitu kutukan turun, ya, angin, badai, segala macam, dia bisa jawab walaupun lagi tidur, karena sudah masuk ke dalam memori otaknya. Kenapa bisa masuk? Karena melakukannya berulang kali. Namanya latihan. Dia latihan, kata sutradara, 2 minggu kami latihan.
Tadi Ibu RT bilang anak-anak juga semangat sampai jam 10 malam latihan. Ya, jadi inilah yang kita perlukan. Kita tidak usah ikut-ikutan mikir pusing, mikir negara dan cukup orang lain yang mikirkan. Kita sekarang mikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi ini, jangan sampai stres. Ini adalah penyaluran stres. Benar. Jadi kegiatan yang dilakukan RW 07 sangat membuat kita terkagum-kagum. Ya. Tadi Bunda cerita, kita diskusi ya Bunda. Ya, Ini mudah-mudahan wadah kali ini terapi buat ibu-ibu rumah tangga ini ya. Iya. Yang tadinya dia sibuk mikirin bangun tidur, bersihin rumah, masak apa, ngurusin anak. Disinilah dia melepaskan unek-uneknya, dia happy, nggak perlu lagi berobat. Ya nggak? Ya nggak, Ibu? Mudah-mudahan RW 07 Bambu Kuning ini, ya, Kelurahan Bambu Kuning menjadi pilot project Amin. untuk Kecamatan Tenayan Raya agar menularkan kepada yang lain. Benar, Nah, benar sekali. Jadi kalau ada orang tanya sama kita, nih Pak Dokter nih suka keliling nih, kami suka keliling. Ya kemana-mana kecamatan, manapun di Pekanbaru kita masuk. Tetapi kalau di Tenayan Raya, harus ke Tenayan Raya Kita, dulu, pionernya. kecamatannya. Mm-mm. Tahu, jadi tularkan Pak dengan kelurahan lain. Tularkan hal-hal yang baik ya Bu. Ya, tularkan sehingga orang lain terpacu. Dan ini nanti akan dibawa, dilaporkan oleh Mas Tri melalui Kominfo, diketahui oleh seluruh kelurahan di Indonesia. Betul. Ya bisa dijadikan Percontohan. percontohan. Betul. Siap-siap ya Bun, nanti ada yang datang. Ya siap-siap datang ke kampungnya, benar itu. Benar. Ya, mana orang PKK? Ibu Bu orang PKK yang dapat juara didatangin kan Bu? Iya. Semua yang PKK yang kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau pingin datang ke Rohul karena Rohul juara 1. Semua penasaran dan pemerintah kita ada anggaran. Kata Pak Bupatinya, pergi kalian belajar nih uang, nih mobil. Jadi siap-siap jadi tuan rumah. Siap-siap RW 7 dijadikan role model. Oke, tepuk tangan dong. Amin. Ya Rabbal Alamin ya Bun ya. Terus satu lagi nih Bun, kebetulan saya lagi berjalan nih dari bulan Agustus kemarin sampai sekarang, saya mensosialisasikan tentang sekolah sehat. Dan sudah jalan dari TK, SD, dan SMP dari berbagai macam kecamatan di Pekanbaru. Saya diutus oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk mensosialisasikan tentang sekolah sehat. Gitu. Apa saja itu sekolah sehat? Yaitu pertama itu Bun, dia sama seperti sehat, keluarga sehat. Pertama itu dia sehat fisik, sehat mental, sehat lingkungan, sehat imunisasi, dan sehat satu lagi bergizi. Itu sekolah sehat. Nah, baru-baru kemarin baru minggu lalu saya berkunjung sosialisasikan tentang sekolah sehat di SMP Negeri 39 di Tenayan Raya ya Bun ya, kecamatannya ya. Nah itu komitenya luar biasa dan saya berkolaborasi dengan Kepala Puskesmas Tenayan Raya mengatakan, dokter, di Tenayan Raya, Puskesmas Tenayan Raya, kami tolong bantu untuk melakukan dan sosialisasikan tentang keluarga sehat. Nah tadi saya baru ngomong-ngomong sama Bunda, ini cocok nih Bun, RW-nya jadikan keluarga sehat. Tepuk tangan Bun. Tepuk tangan dong. Nah sekolah, tadi saya udah sosialisasikan tentang sekolah sehat, nih sekarang keluarga sehat. Tadi tentang sekolah sehat itu dari Kementerian Pendidikan. Ternyata keluarga sehat itu disosialisasikan, ditajak oleh Kementerian Kesehatan. Ternyata Pak RW. Tapi kolaborasi dengan pendidikan. Pendidikan juga ada di situ. Jadi nanti kerjasama dengan puskesmas di kecamatan kita, seperti kecamatan Tenayan Raya, Bu Kepala Puskesmasnya ngomong, kami mau mengadakan di RW-RW kami, di RT-RT kami tentang keluarga sehat. Apa saja itu keluarga sehat? Indikatornya pertama sehat fisik juga, sehat mental juga, sama seperti sekolah sehat Bun. Bedanya cuman yang ketiga sama yang keempat, yaitu
sehat sosialisasi sosial. Sosial sekolah. Oke, seperti ini kan sosialnya sudah berjalan kan, sudah Sosial sehat nih ya. keluarga, ya. Indikator sehat sudah ada nih. Terus yang keempat sehat spiritual. Dan ternyata ini juga sehat spiritual nih Bu. Tadi kita dimulai Ada dengan tadi ada dimulai dengan salawat Nabi. bukan hanya Dengan- agama Islam, ada juga kolaborasi dengan non agama Islam juga gitu. Jadi ada kolaborasi, jadi bukan hanya tentang agama satu agama saja. Jadi ada yang namanya tadi empat mengamalkan agama masing-masing. Ada 4 indikasi keluarga sehat Bun. Itu pertama sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual, dan sehat sosial. Nah itu harus kita canangkan nih Pak RW di RW kita nih, ya. Semoga di RW kita sebagai percontohan juga nih, Bu. Keluarga sehat ya. Keluarga sehat. Nah yang paling penting itu di keluarga sehat itu bebas yang namanya asap rokok. Itu yang paling penting. Yang lagi dicanang-canang nih, contekannya yang perlu saya kasih tahu yang garis bawahi itu, setiap RT itu ada yang namanya wilayah bebas asap rokok. Bu RT, itu Bu RT indikatornya untuk menang. Ya, nanti kami akan bantu untuk RW kita ini 07 bersama puskesmas setempat kita adakan lomba keluarga sehat. Mau nggak? Mau. Ayo kita kerjasama. Tadi kisi-kisinya itu bebas asap rokok. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin dari Bunda ada tambahan? Ya, jadi capailah apa yang harus kita capai, ya Bun. Yang penting tadi perilaku hidup sehat, sehat keluarga, sehat sekolah, dan ini pemerintah tidak pisik mata. Ada penghargaan dari pemerintah. Sekolah tuh kemarin lagi ngetren tuh Adiwiyata, ya sekolah sehat, lingkungannya sehat. Nah sekarang ditambah lagi dengan jasmani, dan fisik, mental, lingkungan, imunisasi, bergizi. Nah, jadi capai semua yang bisa kita capai. Jangan tenggelamkan lagi RW 7. Setuju Ibu? Kita sudah melanglang buana. Siapa sangka RW 7 bisa menempati tempat untuk mengekspresikan diri. Aktualisasi RW 7 sudah mendapat tempat, ya Mas Tri? Iya. Nah ini jangan sampai putus. Isi lagi, nanti ada yang baru. RW berkumpul nanti sampai kepada Pak Lurah, ya. Dikombinasikan lagi, digali lagi apa potensinya. Kami sangat senang dari tadi kita memperhatikan perilaku anak-anak kita di RW 7, ya Bun. Betul-betul kayaknya dalam pengawasan orang tua. Anak yang selalu bisa diawasi adalah anak yang mendapatkan cinta, ya. Anak yang selalu mendapatkan cinta, dia akan berperilaku sesuai dengan apa yang dititipkan oleh ayah ibunya. Semoga keluarga sehat juga tercermin dengan sekolah sehat, programnya pemerintah. Nah, kita sudah ada dokter yang menjadi brand ambassador dari sekolah sehat. Dia dicanangkan oleh Dinas Pendidikan, Pak. Ya, Departemen Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan berkolaborasi sengaja memakai, ya, mengontrak agar program ini bisa jalan. Nah, kalau biasanya program-program yang baru dia belum disertai dengan anggaran. Jadi dia harus mencari orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang seperti ini, orang yang seperti itu, ya, orang yang ikhlas memberi. Jadi mudah-mudahan kita bisa mempertahankan ini, jangan mau tenggelam lagi. Kalau sudah muncul ke permukaan, tingkatkan lagi agar betul-betul memang menjadi contoh buat semua. Setuju? Setuju. Saya kalau bilang orang tua pintar, jawabnya yes, bisa? Orang tua pintar? Yes. Orang tua pintar? Yes. Iya. RW 7? Iya. Ya. Kami dari tadi kayaknya banyak celoteh, ya. Saya minta dimaafkan kalau ada yang kata-kata yang keluar mungkin yang menyinggung, karena yang buruk-buruk itu balikkan ke kami.
Kami hanya ingin memberi yang terbaik. Nah, Pak RW, kami sangat berterima kasih diajak ke sini, bisa mengaktualisasikan diri. Semoga semua yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah buat kita semua. Baik, terima kasih Ibu, Bapak, Pak Dokter. Semoga tadi apa yang disampaikan menjadi penambah motivasi kita dan wawasan kita, termasuk juga support buat kita semua. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Dokter, Ibu. Tadi apa yang disampaikan semoga menjadi pembelajaran buat kita semua, semoga menjadi penambah wawasan kita. Apa yang selama ini kita belum ketahui, inilah jadi tambahan ilmu buat kita terkait tadi yang selama ini kita paham tentang 4 sehat 5 sempurna. Rupanya ada yang jauh lebih sempurna lagi, yang lebih baik lagi, isi piringku. Nah, termasuk juga tadi pemaparan tentang kesehatan. Semoga yang disampaikan tadi menjadi penambah ilmu buat kita semua. Jadi kebetulan berkenan juga nih, sudah sore, sudah mau maghrib. Terima kasih ibu-ibu, bapak semua atas dukungan, support kita semua di sini. Semoga ini menjadi pembuka awal dari kegiatan-kegiatan kita selanjutnya untuk menjadi RW yang jauh lebih baik lagi, lebih kompak lagi kita semuanya. Demikian acara kita pada sore hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita yel-yel dulu ya. 1, 2, 3. RW 07. Oke.